dengan manajemen kepemimpinan ketua DPD, ya kan, tidak cocok, ya mau pindah. Enggak, berarti betul enggak infonya Baso udah dipecat sebetulnya? C23 lah mulai. Sanak Baso balik je Yuang Tagia di Port Bowo hari ke sana, dan alhamdulillah hari ko ambo sangat beruntung sekali karena udah ambo ko memang agak sibuk banget sehingga agak susah matur jadwal je beliau. Ado udah Haji Nofrizon Esos MM. Betul tak? Udah nyabi. Kan beliau adalah Komisi 5 di DPR, Komisi 3. Komisi 3 di DPR Provinsi Sumatera Barat. Komisi 3 bergerak di bidang apa tuh dah? Keuangan dan perbankan. Keuangan dan perbankan. Dan baru-baru kok dah langsung dah viral di media sosial. Ada baliho Pak Nofrizon menyatakan dak di Demokrat lain, dan karena Basawi langsung nama ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat. Betul enggak tuh baliho tuh dah? Terima kasih John. Si John, kalau kita boleh bernostalgia dulu, si John adalah adik kelas saya waktu kita sama-sama di SMKI, di Padang. Saya juga merasa bangga punya adik seperti si John yang alhamdulillah juga sukses di bidangnya, dan kita berjalan di bidang kita masing-masing. Yang John tanyakan tadi, iya, ya, membuat baliho iya, tentang mampu kalau Demokrat. Betul. Betul. Okay. Ada 3 titik. Oh iya. Yang pertama di SPBU Garege, Kota Bukit Tinggi. Oke. Okay. Nan kedua kamu pasang di Jalan Utama Jalur 2, Ibu Kota Kabupaten Agam di Luwu Basuang. Ya, nan ketiga di cuma jarak radius 30 meter lah lebih kurang dari rumah dan kantornya Ketua DPD Sumatera Demokrat Sumatera Saudara Insinyur Mulyadi. Betul. Dengan bahasa baliho yang terpampang tersebut. Betul. Apa sih motivasi udah sampai harus membuat baliho seperti itu? Kabarnya udah dipecat dari Demokrat, betul nggak? Ambo adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang alhamdulillah sudah 3 periode dari Demokrat. Ya, Ambo salah satu yang ikutlah keliling. Awal-awal Demokrat ke beberapa daerah. Kalau boleh saya menyebutkan nama, pernah diajak oleh Ketua PWI Pak BB, Pak Iqbal Basuang untuk bentuk DPC. Itu awalnya. Berarti termasuk perintis Demokrat di Sumatera Barat. Insyaallah ya. Dan 2009 mau coba maju, alhamdulillah suara terbanyak sebagai anggota DPRD Sumatera Barat sampai yang periode ketiga. Apapun namanya partai politik di Indonesia kok, selain partai terlarang, pasti endingnya itu tujuan utama mensejahterakan masyarakat. Betul. Ya kan? Tetapi di mawa ingin nyaman bekerja, jangan kita disiksa. Akan itulah bibit-bibit penyakit nan kawa adoan. Karena mendak nyaman dengan manajemen kepemimpinan ketua DPD, ya kan, tidak cocok, ya mau pindah. Enggak, berarti betul enggak infonya Baso udah dipecat sebetulnya? Jangankan dipecat, Februari 20 Februari Amo minta jangan dicalegkan oleh DPD Demokrat Sumbar sebagai caleg anggota DPRD dari fraksi Demokrat tertanggal yaitu 6 Februari 2003 dengan judul Jemaah Seorang. Dengan judul Salantap kayak kecamatan sana. Agar tidak didaftarkan sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Demokrat pemilu 2024 tertanggal pada 16 Februari 2023 kepada Ketua DPD Partai Demokrat. Nah terus di atas materai. Oh iya. Kemana tembusannya? Baca kemana tembusan. Di atas materai dan sana. Tembusannya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Jakarta, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat di Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat di Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat di Jakarta, Sekjen Partai Demokrat di Jakarta, Ketua Bapilu Partai Demokrat di Jakarta, dan arsip tentunya, Mas. Nah, bahasa kalau dipecat itu
Nah, itu kan bahasa politik. Ya. Sebelum dipecat, Sebetulnya mengundurkan diri. agar meminta agar tidak dicalonkan. Tapi memang ada surat pemecatan udah. Sampai kini itu mau menangani isu kabar-kabar baru. Sampai kini katangan belum pernah mau terima. Udah lu menerima surat itu, tapi isu saja yang beredar. Ya, kalau iyo bagi Ambo alhamdulillah 3 kali alhamdulillah. Dah, apa sih selain sebenarnya kan tadi udah mengecek tidak setuju dengan manajemen kepemimpinan. Ada tugas topoksi yang diberikan ke kamu yang bertentangan di batin Ambo. Daripada Ambo sakit, tensi mau naik, Ambo sakit jantung, ngapain betul? Ambo kita bersesuai dengan aturan yang. Tapi kalau udah menyalahi dengan aturan apa menyalahi dengan akidah yang meyakini, mengapa ke situ? Kan banyak tempat berlabuh kita mengabdi. Nah, tapi kan persoalannya kan tidak ketika muncul isu bahasa sebenarnya yang bersalah kini kok terjadi pemecatan kok karena banyaknya kesalahan yang udah lakukan. John, orang bijak mengatakan sekencang-kencang larinya dusta, suatu saat kebenaran akan membukanya. Dan udah bisa membuktikan itu, bahwa itu ada sebuah dusta itu. Isu yang beredar seperti itu. Ya, aku mau bertanggung jawab. Di malo orang jumpa berani di al-masjid mempertaruhkan agama. Satu-satunya di Indonesia. Udah pernah bersumpah di atas Al-Quran, malah menjunjung Al-Quran saat itu udah menyatakan bahwa udah tidak berbuat sesuai yang dituduhkan. Justru kebalikan di jejak digital ada sama Mbo. Jejak digital tentang bahasa itu. Sama kitchen Ambo udah main proyek waktu itu. Aku ada jejak digital. Ada WA dari Ketua DPD Demokrat tentang masalah paket di Dinas Pertanian Al-Sintan. Iya betul. Ada. Adalah permintaan dari anggota DPRD Agam diperintahkan sama saudara Dodi, Aderia, Bakhrizal namanya satu lagi caleg yang tidak duduk sekarang caleg di Nasdem dia dan Cile si Mawan koordinator anggotanya meminta proposal ke PPL ke kelompok tani milik PPL. Bertanya kamu tidak ada pokir tuh le. Oke. Nah kalau ada pokir kan kamu tidak tanggung jawab besok. Ikut dari Pak Mulyadi adalah jejak digital. Kau kan dia macam. Oke, bang. Nah, ada celai. Ketika udah mengican bahasa, udah punya bukti di jejak digital, kemudian kini isunya udah dipecat, tapi belum surat belum diterima. Seandainya kalau surat itu udah nerima, 5 Charlie, 5 Bravo, 5 Alpha. Apa tuh? Lebih cepat, lebih baik, lebih aman. Arti tidak dipersoalkan. Enggak hari. Tapi udah di PAW. Mengatakan di PAW. Apa nanti jadi kapatang, nanti jadi kini, nanti jadi besok, Allah yang menentukan. Kita berusaha dan menerima. Hidup ini antara azan dan qamat. Tapi artinya ketika udah tidak lagi di Demokrat, ketika udah masih mewakili Demokrat di Komisi 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat, secara hukum masih berhak atau yang meng-SK-kan Nambu bukan partai sebagai anggota DPRD, tapi Menteri Dalam Negeri. DPRD Kabupaten Kota adalah gubernur SK-nya. Kalau DPRD Provinsi adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau proses itu, kalau Partai Demokrat, DPD Demokrat mengusulkan ke DPRD Provinsi, diteruskan ke gubernur, gubernur teruskan ke Menteri, keluar SK Menteri, hari itu saya keluar. Apa sih? Oke. Nah, ada persoalan gini. Yang muncul bahasa sebenarnya udah tuh lah pindah partai sebenarnya. Tentu. Naik mimbar tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Mengapa tentu harus disiapkan tanpa tagawa. Orang basilik kudu-kudu siap dulu John. Kau dah ditungkai orang wah. Orang Minang Wana kau ada. Orang basilik kudu-kudu harus kue. Iya. Kau dah disimpai orang ke kiwa. Udah ke partai makin kok. Insyaallah P3. Dan itu udahlah sah di P3 atau? Nah, kalau sah itu nanti di KPU John. Di KPU ya. Nah, dengan di P3 gitu, kemudian udah di P3 karena banyak faktor sebetulnya memang udah memilih P3. Karena itu kalau bisa buat sebagai prolog tadi. Kenyamanan. Persoalan kenyamanan. Kenyamanan dan ketenangan batin kita. Mbak sayang udah termasuk perintis loh di Demokrat Sumatera Barat. Apa nanti jadi kapatang, nanti jadi kini, tadi besok Allah yang menentukan. Kita tidak mulai melarang takdir itu. Itu kita Allah kita jalani. Oke. Nanti jadi kapatang, nanti jadi kini. Allah menentukan, kita berusaha dan menerima. Kalau itu kehendak Allah kita terima, kita perjuangkan. Dan penegasannya sebenarnya udah aku bermasalah Demokratnya atau dengan pemimpinnya. Dengan manajemen kepemimpinan DPD. Itu persoalan saya. Dan banyak dengan hal. saya
banyak hal yang bertentangan dengan batin Anda. batin. Ya. Yang lain sebenarnya kapital kami yang lain nggak berani. Ambon Jadi yang lain sebetulnya banyak kekecewaan, cuma mereka tidak berani bersuara. tidak berani. Bau udah berani. Contoh, ya kini kan masih DCS. Ya. Ada yang mungkin udah berhak mendapat gelar Dr. HC, Pak Nurnas misalnya. Informasi yang dapatkan itu orang yang dari awal sama incumbent. Kabarnya dia nomor 5. Nomor urutnya. Ya. Harusnya, tahu ya. Ya. Nah, informasi satu lagi, Pak Ismet, mantan wali kota Bukit Tinggi, ketua DPC Demokrat Tinggi, kabarnya nomor rampe. Di bawah bini istrinya wali kota Alamo Ramlan. Itu nomor urut 1 sih ada. Anda tahu Anda kesehatan, Mon tidak kenal. Nah, sudah tu anaknya tidak diterima lo calon Demokrat Kota Bukit Tinggi, pindah kapan? Pak Ismet tadi itu. Ya, Liswandi, ada beberapa kawan, pindah aja. Nah, dan ini alat pilihan, tapi yang berani menantang permukaan itu ya Ambo. Kamu udah takui. Kenapa membuat baliho spanduk seperti itu? Orang tahu bahwa Novel identik dengan Demokrat. Ya, identik dengan Demokrat. Nah, besok Ambo pindah, tentu Ambo memberitahu konstituen dan pemilih Ambo bahwa pemilu besok Ambo tidak di Demokrat lain. Oke. Pada suara udah yang terbanyak waktu tadi. Insyaallah, alhamdulillah takabur sombong dah boleh jalan. Tapi ada berapa tuduhan udah menerima udah main proyek seperti itu. Udah menangkal tuduhan. Kalau sampai itu ada jejak digital di situ. Kalau jumpa pers tadi berarti udahlah setidaknya punya kekuatan baso. Kekuatan itu Allah yang memberikan saya. Ya artinya udah punya bukti-bukti baso itu. Insyaallah ada itu. Oke. Prediksi udah ke depan. Bukan berbicara prediksi. 2024 kalau insya Allah udah menjadi mencalonkan, masih di Sumbar ataukah RI? Oh, tetap di Sumbar. Kenapa udah milih Sumbar bagi? Lah 3 periode loh. Karena yang pertama, kalau kita untuk membangun kampung Jan ya, kita lebih banyak peluang untuk membangun Nanggari itu dari APBD Sumbar, dari DPD Sumbar. Karena kita banyak yang program-program yang bisa buka kampung. Tapi kalau skopnya kita anggota DPR RI sudah nasional. Enggak begitu fokus membangun daerah. Contoh, kami masih anggota DPR dapat pokir misalnya yang itu 7,5 miliar, ya kan? Kita bagi per kecamatan dapil-dapil kita. Tapi kalau DPR ini enggak bisa semena-mena kayak gitu. Oh gitu. Mungkin kakak Rio segala macam tidak center. Lebih enak dan kita lebih nyaman, Ambo lebih nyaman di provinsi dulu. Artinya lebih fokus membangun yang dari Wak Surang, dan setidak baju tadi ngecehan baso. Ketika duduk jadi anggota DPR sebenarnya yang pikir adalah bagaimana mensejahterakan membantu masyarakat sebanyak kita mampu dengan kita. Tapi itu kan bukannya itu bahasa-bahasa klise politikus. Itu kan orang sering menyebut seperti itu. Baru menanggapi hal itu. Ya, masyarakat mempercayai betul sebagai periode kan. Periode terbukti gitu. Terbukti kan. Alhamdulillah. Aspek melenceng dari pernyataan udah yang viralnya Bali udah cukup viral sih di media sosial. Oh, nasional aja. Ya, nah, kemudian di media sosial kan viral tuh bahasanya yang unik, yang tergelitik. Bahkan ada yang ngecen itu sikap terlalu kekanak-kanakan. Mau udah menilai. Kekanak-kanakan. Memang harus disabui loh, ketua DPR. Memang iya dong. Dulu orang identik dengan Demokrat dan karena bermasalah dengan kalau jangan lempar batu sembunyi tangan, John. Oke. Nggak, berarti kan udah cukup bertanggung jawab dengan menyatakan langsung bahwa saya bermasalah dengan ini. Iya, betul. Kan baliho Ambo kan untuk konstituen atau simpatisan dan konstituen Haji Nofrizol, anggota DPR Sumatera Barat, pemilu tidak maju di Demokrat lagi, kan? Karena saya berlawanan dengan Insinyur Mulyadi, berlawanan dan tidak sejalan Insinyur Mulyadi, ketua DPD Demokrat, berlawanan dalam tanda kutip berlawanan politik kan? Untuk simpatisan dan konstituen Haji Nofrizol Esos MM, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 3 kali berturut 2009 sampai 2024, pemilu 2024 tidak di Demokrat lagi karena berlawanan dan tidak sejalan dengan Insinyur Mulyadi, ketua DPD Demokrat Provinsi Sumatera Barat. Artinya berlawan dan tidak sejalan dalam dunia politik. Tidak secara personal. Bukan ya. Tapi kalau beda bendera. Nah, langkah selanjutnya udah kini kan lu menerima surat pemecatan ya, menerima.
Apakah udah minta atau udah menunggu? Hah? Minta atau menunggu? Kalau iya mau bertanyakan nanti ke DPP dan Minggu Muko. Minta. Kenapa belum diberikan kalau iya? Kenapa ditahan? Oke. Ya. Kalau itulah dulu merasa tuh. Artinya baliho itu muncul karena ada bentuk perlawanan. Perlawan itu include ya. Ya. Memberitahu konstituen dan pemilih ambo lah pindah partai besok kolai. Dasarnya kok ya. Ya, dasarnya itu. Itu fondamen ibarat rumah pondasinya di situ, John. Di rumah kok apa rumah permanen, seni permanen, baru tapi tuduhan-tuduhan terhadap Uda menerima proyek itu udah bisa bantah dengan jejak-jejak digital. Tanya aja lah. Ya, Oke. Kode emang kritik. Jadi di sana beliau juga seorang seniman sebetulnya dan kawakan malah. Cuma beliau kini memilih jalur politikus. Amun minta statement udah, karena aku masih bergejolak sebetulnya. Pembangunan hotel di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, Bang udah. Itu kan sudah lado ndak keputusan, belum ada keputusan kan? Ya. Kan perlu proses. Iya. Tapi kan bergejolak pada sini, memang masih bergejolak. Ya, itu yang namanya politik. Oke. Ya kan? Karena ada telepon, boleh saya angkat? Boleh. Ya, Jo. Komisaris lapangan umum. Oh ya. Tadi saya jadi. Boleh. Anggota. Ya, Jo, senang acara bisa sebentar, Jo. Adin tiangnya, tunggu dulu ke malam. Tunggu dulu. Ya, bisa final sih kalau dindiannya tunggu dulu. Mungkin ada tes sekali Jo daun. Tunggulah ya ke malam ya. Oke, Jo. Ya. Oke. Ya, terkait UFO tadi masalah hotel tadi. Nah, itu kan artinya belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Tapi di bawah para kawan-kawan seniman itu masih bergejolak persoalan-persoalan itu. Mungkin dia bisa memberi pemahaman seketik. Mungkin kalau itu kan kamu ndak ingin, memang kamu dulu jasa sama si John ya. Pernah bergelimang di dunia kesenian, bahkan ijazah pendidikan formal di kesenian. Tapi kenapa ambo lari memutar haluan? Karena mau bayang-bayangmu mungkin tidak bisa saya si John mungkin kulit. Ya kan, memutar haluan di mambo bisa. Ya, misalnya mungkin ambo jurusan teater, mungkin dulu mungkin dari biasanya pemain teater ya. Jadi pemain anca orang teater ile. Oke. Awak teater orang lah, teater orang itu kita di ranah politik. Iya. Nah, kalau mau lihat taman budaya, ambo ndak ingin memperuncing permasalahan dan ambo mengerti dengan rohnya kawan-kawan seniman. Ambo alun malik lah John. Seniman di Sumatera Barat yang bisa membiayai hidupnya sehari-hari. Betul. Belum ada seniman di Sumatera Barat yang hidup mata pencarian dari seninya. Ya kan? Ya. Yang belum ada. Ya. Belum ada. Belum seperti di Jawa. Betul. Tetapi mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Mungkin ada mungkin tidak sampai 5 orang merasa. Ya, tidak sampai 10 orang, tidak sampai 10 jari. Nah, ambo malie, ambo punya pengalaman dulu John. Waktu ambo baru raja dulu, ambo tukang jual tiket-tiket penampilan di pertunjukan di Taman Budaya. Iya. Malu pejabat, ambo kan anak angke Pak Rustam Anwar Hotel Minang, tahu kan? Beliau seorang budayawan dekat dengan kalangan siapapun. Ambo berja beliau dengan orang kaum kita dan senagian di pondok, segala macam pejabat-pejabat. Mungkin di zaman waktu itu banyak pejabat dan orang tuh yang nonton pertunjukan kesenian. Ngerti? Ya. Kini lihat ada? Ambo tukang jual. Orang tuh, orang kantor gubernur, bahkan menonton teater, musik, tari. Ada pejabat, ambo tukang jual itu dulu. Dan mereka bilang, nah itulah kerajaan ambo. Nah kalau ada, ambo setuju. Kenapa ada dasar? Kenapa ambo misalnya setuju secara pribadi ya? Pembangunan hotel di Taman Budaya dengan catatan ada itu kan aset pemerintah.
ndak semena-mena gitu aja. Kalau diberi untuk hotel, diberi space untuk seniman berkarya. Misalnya sekian lantai, ya kan? Hotel ini minimal 1 atau 2 lantai space untuk berseniman berkarya. Artinya ada kontribusi untuk seniman. Ada, buat tanya Cik, ada nggak gedung pertunjukan yang punya teater atau yang punya akustik yang bagus? Kita berbicara dengan teori ini ya. Selain dari isi. Ya, betul. Seniman bisa mengajukan, pemikiran budaya mengajukan, kalau iya, tolong bikinkan gedung pertunjukan. Kamu lantai yang memenuhi seperti di tim. Akustik standarnya standar. Ya kan? Diberikan juga ruangan untuk pameran-pameran karya tuli, pelukis. Berikan ruangan space untuk latihan berkarya, bikin 2 lantai tanpa bayar. Arti seniman tidak kehilangan tempat. Tidak kehilangan tempat, bahkan dapat panggung di sana. Dapat panggung di sana. Nah, karena ini aset Pemda, nggak ada masalah. Artinya itu yang harus dijago sama seniman. Itu yang kita perjuangkan. Ambo kalau memberikan pemahaman ke kawan-kawan sama-sama seniman, mungkin ada yang setuju, ada tidak setuju, tapi itu no comment. Tapi pandangan pribadi, berikan space. Betul. Kita usul kepada pemerintah, misalnya 8 lantai atau lantai, 2 lantai khusus untuk seniman berkarya. Apa gunung pertunjukan, lukis, latihan tari, segala macam, lightingnya, listriknya gratis. Untuk pertunjukannya tamu-tamu, mungkin satu-satunya hotel berbasis kebudayaan. Nah, berbasis orang akan datang, kita bisa jual tiket mahal. Kalau orang boleh kita standar dolar. Saya Ambo rasa itu akan menambah sedikit banyak adalah untuk kawan-kawan. Untuk seniman. Lebih kuat lah kehidupannya dari sebelumnya. Nah, ya kan? Oke, kalau untuk itu Ambo sepakat dah. Dan yang pasti. Tapi pemahaman itu, tapi banyak kawan-kawan yang melihat itu setengah-setengah. Ambo tidak ingin komentar lebih jauh. Itu. Tapi itulah, kamu lihat 2 space, 2 lantai. Ruang pertunjukan, ruang latihan, labor tari, labor teater, musik, 2 lantai. Tidak boleh bayar. Ini aset Pemda. Alay. Banyak yang persahabatan dan minta sekalian mungkin seandainya Partai Demokrat meminta Udat balik ke partai. Selagi mulia di ketua partai, mendaknya udah. Kalau nak mulia di ketua partai, kini nasi lah jadi bubur. Mendak kami yang lihat udah. Biarkan Ambo mengabdi. Karena musabik dasar tadi, apapun partai yang ada di Indonesia ini yang diakui undang-undang. Nggak takut ya disabi orang sebagai politikus kuti loncat? Ngapain takut? Alah John. Kalau sebut, kita berani berbuat bertanggung jawab. Rumus John, tak kabur semua dah boleh ya. Kaki yang setabanam kalau ya, walaupun sebelah bapantang pada tidak pulang John. Apalagi kalau duanya. Nah, jadi orang seniman kan? Tapi udah yakin nggak kalau saya udah pindah partai, bisa tuh? Udah masih dipilih sama konstituen udah? Insya Allah, dan itu kita berusaha. Berusaha untuk itu. Ada itulah mau beritahu dari sedini mungkin konstituen dan pemilih saya. Karena lah tahun politik kan, udah harus bagi tahu kalau udah kan bisa tuh nggak di Demokrat balik kan? Mantap. Lanjut. Closing statement. Karena ada persoalan nih kok. Dari udah setidaknya magi pemahaman terhadap generasi muda yang mungkin ingin tajun ke dunia politik. Berpolitik itu adalah indah. Sama berpolitik itu adalah seni. Tapi bagaimana kita memakai ibarat biola. Bagaimana kita alur iramanya supaya sedikit aja nadanya, gesekannya akan kacau. Tapi bagaimana kita memainkan musik, bagaimana kita menggerakkan tari yang indah, tapi garaknya iko, kuat tak iko, batenya berapa sile, tari namanya. Di sana kita memanagenya. Totalitas yang penting. Totalitas yang penting di situ. Harus. Kita lihat pas yang mana saya harus masuk. Tapi ada pertanyaan cek lagi membana kau udah sekali lagi yang sebetulnya menggelitik dari dulu. Udah tuh dulu PNS, ASN di DPN, Departemen Penerangan di masa Menteri Hartono. Mangga udah berhenti. Artinya udah kalah nyaman terus sebetulnya. Ambo waktu itu berhentilah ke 3A. K3A. Ambo masuk ijazah SMKI. Ambo bersyukur kepada Allah. Boga penerangan. Ambo waktu itu tidak sarjana.
Iya. Ya. 3A mentok. Iya. Tidak bisa. Ambo cito-cito. De pilo lah bukannya kapal tabang tuh. Pilo lah ambo pakai jas judasi. Pilo lah kamen golf lah bagi orang. Hah? Kalau tak kayak kok tidak bisanya kok. Hah? Ada itulah. Kita dididik di SMKI tadi yang seniman itu mental. Ananta jadi kapatan, kini ketibu Allah menentukan ambo beranikan diri untuk berhenti pegawai negeri, ambo banting setir. Allah berkehendak saya ke sini. Nah itu tercapai. Ambo bisa naik kapal tabang. Kini lah S20 S20. Tapi kalau membentuk pegawai dulu, pembeli mau kasih. Iya. SK tak ada ya bang? SK tak ada lo bang. Nah itu memang nekat kamu kata tuh. Orang ngicem orang di rumah. Orang masuk pegawai dan susah gua bisa berhenti. Betul. Tapi emang siap mental tuh itu. Alah aja lama-lama aja. Siap, makasih banyak. Udah lah di Pot Bungo, yang penting sukses Harui. Mudah-mudahan John bangga mempunyai sahabat atau adik. John, mungkin kita komunikasi via telepon aja ya. Siap. Tapi jembatan nanti kita tidak terputuskan. Amin. Sama-sama perjuangkan masyarakat dan juga jangan lupa sekolah awak. Dan ya. Tap. Insyaallah ambo sabi bari mau betenak lah. Mantap. Oke. Lah sana. Udah no free zone lah masuk di Pot Bungo. Tentunya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menginspirasi awak sadonyo, terutama dalam dunia politik. Untuk kaum anak-anak muda kok yang ingin terjun dunia politik, banyak belajar dari beliau nantinya. Makasih banyak dan pasti sana sampai di situ wak undang tokoh-tokoh lainnya. Lah.